Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Riri Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Rumah Aspirasi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal berikan bantuan renovasi rumah kepada warga bencana puting beliung di Bandung, Jawa Barat. Suasana syukuran mewarnai penyerahan rumah milik Pak Abun di Kampung Cagak, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rumah yang sebelumnya mengalami kerusakan berat akibat cuaca ekstrim angin puting beliung beberapa waktu lalu, kini telah selesai direnovasi dan siap dihuni kembali. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menegaskan, masyarakat tidak boleh merasa sendirian saat tertimpa musibah. Perbaikan rumah ini tidak menggunakan skema rutilahu dari APBD maupun BSPS dari APBN. Syukuran atas tuntasnya renovasi rumahnya Pak Abun yang terkena dampak angin puting beliung yang kemarin itu ketika cuaca ekstrim. Dan kami hadir semuanya bersama Porkopimcam Ranca Ekek. Tidak boleh ada warga masyarakat merasa sendirian. Negara hadir, saya sendiri sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat 2 selalu menyampaikan kepada seluruh kader-kader saya yang ada di Kecamatan Ranca Ekek, jangan menunggu lama atau mekanisme prosedur yang lama. Ketika ada kedaruratan harus segera diselesaikan. Dan alhamdulillah kalau ini tidak melalui skema rutilahu atau BS rutilahu melalui APBD atau BSPS APBN, ini menggunakan anggaran dari Rumah Aspirasi Kang Cucun. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan masyarakat yang terdampak bencana dapat kembali beraktivitas dengan normal. Cucun berkomitmen terus mengawal aspirasi warga di Kabupaten Bandung, terutama dalam penanganan dampak bencana alam. Dari Bandung, Jawa Barat, Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI mendorong reaktivasi Satuan Tugas Pertahanan menyusul meningkatnya potensi konflik di sejumlah wilayah. Komisi 1 DPR RI mendorong reaktivasi Satuan Tugas Pertahanan menyusul meningkatnya potensi konflik di sejumlah wilayah. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syahfikarno Laksono menegaskan selama Satuan Tugas beroperasi, konflik sosial dapat dikendalikan. Namun, setelah operasi dihentikan, kondisi di lapangan kembali memanas. Satuan tugas tersebut untuk segera diaktifkan kembali. Kenapa? Karena selama mereka beroperasional berdampak langsung untuk menghentikan berbagai macam potensi-potensi yang konflik yang terjadi. Nah, setelah mereka berhenti beroperasi, konflik-konflik itu muncul. Jadi membuktikan bahwa Satgas itu perlu diadakan kembali, perlu dihidupkan, bahkan perlu diperkuat untuk memastikan keamanan dan persatuan kesatuan bangsa tetap terjaga. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Desi Ratnasari menyoroti dampak langsung penghentian program tersebut, terutama meningkatnya potensi pertikaian antar warga di Maluku dan Maluku Utara. Ia menegaskan prajurit TNI, khususnya Babinsa, memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mendeteksi dan memitigasi konflik sosial secara dini. Tentunya menjadi concern karena prajurit TNI khususnya Babinsa harus bisa memitigasi hal ini dan juga tentu mengantisipasi sebagai ujung tombak yang paling utama untuk mengetahui konflik sosial yang terjadi secara horizontal ini. Dan tentunya ketika program ini dihentikan, dukungan anggaran, dukungan kebijakan sangat dibutuhkan sekali. Dari Maluku, Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah berdampak pada penurunan sejumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia. Lalu bagaimana respon DPR RI terhadap persoalan ini pemirsa? Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, dampak konflik Timur Tengah mulai terasa di sektor pariwisata nasional. DPR mendorong langkah antisipatif agar kunjungan wisatawan tetap terjaga. Dampak konflik Timur Tengah mulai terasa di sektor pariwisata nasional. DPR RI mendorong langkah antisipatif agar kunjungan wisatawan tetap terjaga. Memanasnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah dinilai berpengaruh terhadap penurunan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia. Sejak awal tahun 2026, penurunan kunjungan tercatat mencapai 12 hingga 15%. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menyebut penurunan ini terjadi pada wisatawan asal Eropa. Kondisi ini dinilai berpotensi menekan pendapatan devisa negara. Pasalnya, wisatawan Eropa umumnya memiliki durasi kunjungan lebih lama serta tingkat pengeluaran yang tinggi. Untuk itu, DPR RI mendorong pemerintah melalui Kementerian Pariwisata menjaga stabilitas sektor pariwisata. Salah satunya dengan mengalihkan fokus pasar ke kawasan Asia. Kita harus bisa mengubah fokus kita, ya. Nah, yang juga menarik adalah turis-turis dari Cina dan India. Ya, itu mereka jumlahnya besar. Untuk itulah makanya beberapa waktu lalu saya mendorong kementerian dan pemerintah agar kebijakan bebas visa untuk turis-turis wisatawan yang memang betul-betul mereka sering ke Indonesia itu saat-saat ini harus diberikan. Karena gini, pemasukan negara saat ini juga tidak banyak dan bahkan cenderung tidak ada yang baru. Untuk itulah kita harus mengoptimalkan pemasukan devisa dari wisatawan asing. Ya, salah satu caranya adalah bagaimana mereka merasa nyaman di sini dan mereka datang. Dengan strategi yang tepat, pariwisata Indonesia diharapkan tetap tumbuh dan memberikan kontribusi devisa meski dihadapkan pada tekanan global. Dari Lampung, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, permasalahan sampah nasional kian mendesak. DPR RI mendorong percepatan program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL sebagai solusi strategis. Permasalahan sampah nasional kian mendesak. DPR RI mendorong percepatan program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL sebagai solusi strategis. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, timbunan sampah nasional mencapai 56,6 juta ton dalam setahun. Kondisi ini menjadi tantangan serius yang membutuhkan penanganan terpadu. Komisi 12 DPR RI menilai program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL dapat menjadi solusi di hilir dengan mengubah limbah menjadi sumber energi. Anggota Komisi 12 DPR RI Totok Daryanto menyebut program ini akan mendorong pengelolaan sampah lebih optimal dengan hasil energi yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pemerintah sekarang punya program di mana DIY termasuk di dalamnya akan dibangun pabrik pengolahan sampah, ya. Dan itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi. Kontraknya sudah diatur, sudah ditentukan harganya, nanti ini yang ngambil dari PLN dan nanti didistribusikan untuk kepentingan masyarakat di seluruh DIY jadi satu. Komisi 12 DPR RI menegaskan akan terus mengawal program PSL termasuk mengatasi berbagai kendala di lapangan agar target nasional pengelolaan sampah dapat tercapai. Dengan percepatan program PSL, diharapkan target 100% sampah terkelola pada 2029 dapat terwujud. Dari Yogyakarta, Afif Anwar, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, pemerintah mengambil langkah strategis dengan mewajibkan pencantuman label gizi pada pangan siap saji melalui sistem Nutri-Level sebagai terobosan penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi yang lebih sehat. Pemerintah mengambil langkah strategis dengan mewajibkan pencantuman label gizi pada pangan siap saji melalui sistem Nutri-Level. Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi yang lebih sehat. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai penerapan label gizi Nutri-Level harus didukung karena menjadi bagian penting dari upaya pencegahan penyakit tidak menular. Dengan adanya sistem ini, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam memilih makanan olahan yang dikonsumsi sehari-hari. Ini terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan pertama kali di Indonesia, bukan pertama dilakukan di dunia. Banyak negara sudah melakukan ini di Singapura, di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita dukung dalam hal upaya pencegahan penyakit tidak menular. Ya. Jadi dengan adanya Nutri-Grade, pemerintah kita harapkan bisa mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi makanan olahan yang lebih sehat. Pemerintah juga harus memperbanyak edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa yang harus dikonsumsi dan yang harus dihindari. Dan tanpa adanya gerakan seperti ini, beban bagi kesehatan masyarakat tentu akan bertambah dan ya kita dukung penuh lah labeling terhadap makanan yang akan diedarkan di masyarakat. Charles juga menekankan pentingnya pengawasan ketat pada implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini, peran Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menjadi krusial untuk memastikan pelabelan berjalan sesuai aturan, sehingga dapat menekan resiko berbagai penyakit tidak menular dan meningkatkan kualitas kesehatan secara keseluruhan. Dari Pekanbaru Riau, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi tonggak penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. DPR RI memandang regulasi ini sebagai langkah maju dalam mengakui dan melindungi pekerja domestik yang selama ini rentan terhadap ketidakpastian hukum dan perlakuan tidak adil. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, melalui Undang-Undang PPRT, negara menegaskan komitmennya dalam menjamin hak, kesejahteraan, serta perlindungan yang layak bagi para pekerja rumah tangga.
Dan di sini DPR RI akan terus mengawal implementasi Undang-Undang PPRT agar berjalan efektif dan juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja domestik yang ada di Indonesia. Dan kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Setelah lebih dari 2 dekade penantian, DPR RI akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Undang-Undang PPRT. Pengesahan ini menjadi momentum penting, sekaligus kado istimewa dalam peringatan Hari Kartini. Sebuah langkah nyata dalam mengakui dan melindungi jutaan pekerja rumah tangga yang selama ini kerap termarginalkan. Mayoritas pekerja rumah tangga adalah perempuan, yang selama ini berkontribusi besar dalam sektor domestik, namun belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Pengesahan undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam mendorong kesetaraan dan keadilan sosial. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menegaskan, momentum Hari Kartini menjadi pengingat bahwa perjuangan perempuan harus terus diwujudkan dalam kebijakan nyata. Perlindungan bagi pekerja rumah tangga menjadi bagian dari upaya menghadirkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Selamat Hari Kartini. Ya, kita bangga dengan perjuangan kaum perempuan yang sekarang ini sudah menunjukkan bukan hanya mereka berada di belakang layar, tapi sudah mampu tampil di depan, dan kita berharap terus perjuangkan hak-hak perempuan yang bisa disampaikan menjadi suatu kebijakan, suatu hasil yang produktif untuk seluruh, bukan hanya perempuan yang dihasilkan oleh perempuan, bisa bermanfaat juga buat kaum laki-laki. Saya selalu dengan Menteri PPA, Kornya di Korkesra, menyampaikan bahwa terus bagaimana tentang advokasi, tentang hak-hak edukasi juga, kemudian bagaimana tentang ya, hak-hak dalam konstitusi, itu harus betul-betul diperjuangkan dan terus dijaga, terus disuarakan. Dan bagaimana yang selama ini mungkin tidak ada lagi, tidak terdengar lagi, ada satu kelompok makhluk Tuhan yang ini bisa akan lebih maju, yang ini tertinggal. Jadi kesetaraan ini sudah kelihatan bagaimana perjuangan daripada Kartini ini. Pengesahan Undang-Undang PPRT juga menjadi awal dari perubahan besar dalam menghapus berbagai bias sosial terhadap pekerja rumah tangga. Profesi yang selama ini dipandang sebelah mata kini mendapatkan pengakuan dan payung hukum yang jelas. Namun, pengesahan undang-undang ini bukan akhir dari perjuangan. Implementasi di lapangan menjadi tantangan besar yang harus dikawal secara serius. Penyusunan aturan turunan serta pengawasan terhadap pelaksananya menjadi kunci agar perlindungan dapat dirasakan secara nyata. Artinya bisa saja PRT itu sudah bekerja, kemudian dia selesai kontraknya, mau bekerja lagi, mau upskilling. Nah, ini juga bisa melakukan vokasi, atau calon PRT yang memang sama sekali belum bekerja, ini juga kita sediakan pelatihan vokasi, tentunya melalui kementerian terkait gitu. Kemudian yang kedua, ketika masa bekerja ini mulai dari ya perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, segala macam kekerasan ya, fisik, psikologis, seksual gitu, dan juga terkait dengan jaminan kesehatan dan juga jaminan ketenagakerjaan atau BPJS ketenagakerjaan. Ini semua terkait dengan perlindungan pada masa bekerja, dan tentunya ada perjanjian kerja. Ini juga sebagai salah satu cara untuk melindungi pekerja rumah tangga kita. Perlindungan menyeluruh, mulai dari masa sebelum bekerja, saat bekerja, hingga jaminan sosial harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Negara harus hadir untuk memastikan setiap pekerja rumah tangga mendapatkan haknya dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Pengesahan Undang-Undang PPRT menjadi penegas bahwa pekerja rumah tangga adalah bagian penting dari ekosistem sosial dan ekonomi. Pengakuan ini harus diiringi dengan perlindungan yang nyata dan berkelanjutan. Pada akhirnya, kehadiran undang-undang ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol kebijakan, namun juga menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan
kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja rumah tangga di Indonesia. Pemirsa, Sun Tzu dikenal sebagai tokoh strategi perang yang pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Menariknya, ajaran Sun Tzu tidak hanya berlaku di medan perang, namun juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui karyanya, Sun Tzu mengajarkan tentang strategi, pengendalian diri, serta pentingnya memahami situasi sebelum bertindak. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, prinsip seperti mengenal diri sendiri dan juga lawan, serta memilih waktu yang tepat menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan. Filosofi ini juga mengajarkan pentingnya kebijaksanaan, kesabaran, dan pengambilan keputusan yang matang. Selanjutnya kita akan menyaksikan Sun Tzu, sebuah filosofi hidup dari medan perang dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Hidup seringkali terasa seperti medan perang, bukan dengan senjata, tapi dengan tekanan, tuntutan, dan pilihan yang datang tanpa henti. Setiap hari, kita dihadapkan pada keputusan, bertahan atau menyerah, maju atau menunggu. Di tengah hidup yang semakin kompleks, kita butuh strategi untuk bertahan. Karena itu, kita bisa belajar dari sebuah pemikiran kuno, Sun Tzu, seorang ahli strategi perang yang ajarannya masih relevan hingga saat ini. Lantas, siapa itu Sun Tzu? Sun Tzu adalah seorang jenderal dan filsuf militer asal Tiongkok yang hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Ia menulis sebuah buku berjudul The Art of War yang pada awalnya digunakan sebagai pedoman strategi militer. Namun seiring waktu, buku ini dipahami sebagai filosofi hidup. Bagi Sun Tzu, kemenangan tidak selalu berarti mengalahkan lawan, tapi tentang bagaimana cara bertahan dan mengambil keputusan dengan bijak. Dari sinilah Sun Tzu menyusun sejumlah prinsip sebagai panduan dalam menghadapi berbagai situasi, baik di medan perang maupun dalam kehidupan. Prinsip pertama, kenali diri dan kenali situasi. Sun Tzu meyakini bahwa pemahaman adalah dasar dari setiap strategi. Dalam kehidupan, hal ini berarti menyadari batas diri, mengetahui kelebihan, dan memahami kondisi yang sedang dihadapi, bukan bertindak tanpa perhitungan. Prinsip kedua, persiapan menentukan hasil. Menurut Sun Tzu, hasil akhir seringkali sudah ditentukan sebelum pertempuran dimulai. Dalam kehidupan sehari-hari, persiapan membantu kita menghadapi tekanan dengan lebih tenang dan mengurangi resiko kegagalan. Prinsip ketiga, fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Sun Tzu menolak strategi yang kaku karena situasi selalu berubah. Dalam hidup, tidak semua hal berjalan sesuai rencana, sehingga kemampuan menyesuaikan diri menjadi kunci untuk tetap bertahan. Prinsip keempat, pilih pertempuran dengan bijak. Sun Tzu mengajarkan tidak semua konflik perlu dihadapi, tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Dalam kehidupan, memilih untuk menahan diri seringkali adalah bentuk kemenangan. Prinsip kelima, kekuatan ada pada strategi, bukan emosi.
Sun Tzu menekankan pentingnya ketenangan, karena emosi yang tidak terkendali dapat mengaburkan penilaian. Dengan berpikir jernih dan memanfaatkan kelebihan diri, kita bisa melangkah dengan lebih terarah. Pada akhirnya, The Art of War bukan hanya tentang perang dan bukan pula tentang kekerasan, tapi tentang cara menyikapi hidup dengan strategi, kesadaran diri, dan pengendalian emosi. Sun Tzu mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati bukan tentang mengalahkan orang lain, melainkan tentang menguasai diri sendiri. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap, menindaklanjuti, serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya sejumlah agenda dan juga kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami yaitu TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya Erin Reski, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.